Oke, silakan duduk semua. Sementara kita setup kita punya khotbah pada hari ini. Khotbah ini ialah siri khotbah. Oke, sampai pada semua saudaraku yang sudah lama tidak jumpa, haleluya, tidak juga laan. Saya ingat dalam beberapa bulan ini, kalau dalam 4 bulan atau 5 bulan atau 1 bulan saya baru melayani di sini. Sebenarnya teman-teman itu ada cadangan juga, cuma kita belum mensyaratkan lagi, yaitu supaya saya dapat melayani di sini 2 kali lah dalam sebulan. Nah, saya ingat itu satu yang sangat baik juga karena semua jemaat Tuhan, khususnya pimpinan, penutua dikenas bahwa di BOB 2 Tuhan kuasa pun perlu pelayanan kamu. Oke? Dan kalau ada variasi, saya percaya Tuhan juga suka yang variasi. Berbagai orang sampaikan khotbah. Karena kalau sama saja nanti kita bilang stereotype ataupun nanti boring kan. Jadi saya bersyukur karena pada hari dapat bersama-sama kita. Dan sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat tema kita bulan ini, yaitu kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Dan untuk minggu ini, yaitu kita akan belajar tentang menerima berkat Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Kalau kita lihat dari mulai kita belajar tentang pintu berkat, betul? Kemudian kita belajar berkat kesembuhan. Kemudian kita belajar berkat pemeliharaan Tuhan. Dan pada minggu lepas saya sempat satu ekstra khotbah, itu ada dalam YouTube lah Allah merahmatimu, yaitu khotbah tema yang bertajuk tema berkat, yaitu provision ataupun kecukupan. Oke? Dan kita tahu bahwa kecukupan bagi Tuhan bukan hanya cukup untuk kita, tapi selalunya berlimpah-limpah. Amin. Supaya kita boleh jadi berkat kepada orang sekeliling kita. Dan yang ke minggu kelima ini kita akan lihat, yaitu menerima berkat Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Boleh bersama dengan saya, menerima. Nah, karena saya percaya kalau ada peranan pengkhotbah ataupun anak Tuhan yang lain mimbar, antara lain adalah memujuk kamu. Roh Kudus memujuk kamu untuk terima. Bukan tidak mau terima, tapi rasa macam tidak layak terima. Bukan tidak mau terima, tapi macam tidak perlu dulu sekarang Tuhan, nanti kemudian saya masih kuat lagi, nanti kalau saya sudah lemah baru saya terima. Perkataan menerima sini sebenarnya saya mau kita lihat ini, yaitu percaya. Jadi kalau menerima maksudnya percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun kita tidak ada dasar untuk mau percaya, maksudnya dari segi penglihatan kita, dari segi bukti-bukti sekeliling kita, keberadaan kita, tapi kita masih sanggup percaya. Amin. Nah, saya sudah beritahu pada jemaat bahwa iman kita ini bukan iman yang buta. Ini iman yang membabi buta. Percaya walaupun tidak tahu apa yang berlaku. Bukan begitu, kan? Kita adalah orang yang percaya, ada dasar untuk percaya. Amin. Kamu tahu bahwa Tuhan Yesus ketika dia berada berlayani di bumi ini, di kalangan murid-muridnya, dia memucuk. Saya katakan memucuk. Dan memberi pernyataan dan juga mukjizat, pernyataan nampak untuk mereka percaya. Tapi Tuhan Yesus lebih suka ini, yaitu walaupun tidak melihat namun percaya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan, firman Tuhan dalam Yohanes dia katakan semua tertulis dalam Alkitab. Sebenarnya kalau mau tulis semua tidak cukup, tapi semua yang tertulis dalam Alkitab adalah untuk memberitahu kita supaya kita percaya. Amin. Dan percaya kita bukan tidak ada dasar. Percaya kita adalah karena apa yang Yesus telah selesaikan dan sempurnakan secara sepenuhnya, 100% sempurna di kayu salib. Jadi itu kita punya dasar untuk percaya. Bukan yang barangkali mungkin, harap-harap. Tidak. Ini adalah satu kepastian. Amin. Percaya bahwa sudah dan kita mengalami dan sudah mengalami semua hal dalam konteks ini, yaitu berkat-berkat Tuhan. Amin. Next. Ayat utama kita pada pagi hari ini adalah terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi seperti ini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih-lebih lagi mereka yang menerima kelimpahan, boleh bersama dengan saya, yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Siapakah yang akan hidup berkuasa?
Siapakah yang hidupnya luar biasa? Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Amin. Ini adalah pilihan. Ini adalah free choice. Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan mau kita memilih untuk menerima. Amin. Karena Tuhan offer ataupun tawarkan pertolongan ini, kasih karunia-Nya kepada kita bukan dengan paksa. Amin. Tetapi dengan hati kita yang terbuka. Karena hanya dengan cara itu saja kasih dapat kita rasakan. Dapat mengalir secara sejati dalam hidup Anda dan saya. Tuhan tidak mau kita mengasihi Dia dengan terpaksa atau tanpa sadar. Tuhan mau kita menerima. Haleluya. Jadi ada keputusan yang harus kita ambil. Jadi tema kita ataupun tajuk pengajaran ataupun pelajaran kita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berkisar tentang menerima. Next. Yang pertama, ataupun saya tulis sana E kan. Yang pertama yaitu kasih karunia membawa berkat. Tapi kita harus menerima. Tuhan sudah menyediakan segala berkat melalui kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Tetapi berkat itu tidak berfungsi secara otomatis dalam bahasa Indonesia. Yang mesti diterima dengan iman. Amin. Kata kunci dalam Roma 5:17 ialah mereka yang menerima. Maksudnya kasih karunia menekankan bahwa dalam perjanjian baru kita tidak diminta untuk berusaha mendapat berkat, tetapi untuk menerima apa yang telah Yesus sediakan. Maksudnya kalau menerima maksudnya tinggal ambil dan nikmati apa yang sudah disediakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah tua, bukankah Tuhan Yesus suruh cari? Suruh minta kan? Iman, minta, cari itu adalah sebenarnya menerima. Tapi banyak orang yang menukar perkataan itu menjadi seperti satu bentuk usaha. Karena perkataan dia katakan mereka yang mencari akan mendapat. Maksudnya ialah yang meminta, yang menerima itu sebenarnya sudah disediakan bagi dia. Dia akan diberikan pada dia apabila dia cari atau dia minta. Jadi cari dan minta itu bermaksud menerima apa yang sudah ada. Amin. Sesuai nih. Karena firman Tuhan menyatakan ini dengan penuh kasih. Dia tidak memaksa kita, dia tidak kasih otomatis dengan kita, tetapi dia memberikan kita pilihan untuk mau menerima atau tidak. Karena ada ramai orang di kalangan anak Tuhan yang memilih untuk tidak menerima, boleh bersama dengan saya. Tapi dengan tujuan yang sangat-sangat jelas, yaitu untuk mau menerima dan mengalami apapun bentuk itu, penganiayaan dan sebagainya, atau kesakitan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia mau rasa bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau dia rasa sama bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah merasakan dan menghadapi segala penderitaan itu dalam dia bagi pihak kita. Sedih kalau ada orang yang mau menerima dan mengalami hal yang sama yang Tuhan telah tanggung buat bagi pihak kita. Tapi ada orang yang menerima, memilih untuk tidak menerima situasi itu supaya dia boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Itu pilihan. Paulus pilih. Padahal bukan peringkat, dia pilih untuk tidak menerima pertolongan Roh Kudus. Boleh bersama dengan saya. Ada satu ketika. Masih ingat lagi ketika dia berada di satu tempat di Asia kecil kalau tidak silap saya. Mungkin kawasan Antioquia, Turki sekarang ini. Dia mau pulang ke Yerusalem. Tetapi Roh Kudus menghalang dia. Atau dengan kata lain memberitahu dia apa yang akan berlaku kepada dia jika dia balik ke Yerusalem. Melalui seorang nabi yang bernama Nabi Agabus. Nabi Agabus ketika Paulus sedang bersekutuan dengan jemaat untuk farewell party, lebih kurang macam itu, farewell persekutuan selamat jalan. Tiba-tiba dia datang masuk di tengah-tengah dan diambil tali pinggang Paulus, dia ikat tangan dia ke kaki dia. Dia katakan, beginilah orang yang mempunyai tali pinggang ini kalau dia balik ke Yerusalem. Maksudnya Roh Kudus beritahu dia akan dianiaya. Kalau saya dengan si Junia mendapat firasat sedemikian daripada Tuhan, kami akan batalkan perjalanan kami. Betul tidak? Bukan begitu sepatutnya.
Kita mau pergi satu tempat, tiba-tiba Tuhan bagi satu penglihatan bahwa jika kita pergi, kita akan mengalami kesusahan. Oh, maksudnya Tuhan beritahu kita jangan pergi. Ubah waktu, ubah tempat, lokasi mau pergi. Tapi Paulus berkata demikian. Saya tidak peduli. Adakah saya akan mendianiaya atau mengalami penderitaan? Saya tetap pergi. Dia pergi Yerusalem. Dan ternyata dia sampai Yerusalem, dia tidak sampai 1 hari, dia sampai 2 hari, dia ditangkap dan dipenjara sampai kepada, tapi yang luar biasa masih dalam penjara, masih melayani sampai pada kematiannya di Roma, ketika dia diantar dan pergi ke Roma karena dia mau naik banding dengan kaisar dalam penjara sebagai sandera. Ada orang bilang, kenapa Paulus tidak ambil itu? Ambil itu sebagai satu langkah untuk berjaga-jaga dan tidak pergi ke Yerusalem, mungkin dia pergi melayani tempat lain. Bukan, tidak boleh kan? Betul tidak? Tapi kenapa harus pergi ke Yerusalem juga? Ada satu kerinduan Paulus. Dia ingin supaya rekan saudara sebangsa dia itu diselamatkan. Dan dia pikir adalah orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dia sangat mengasihi mereka dan sanggup menerima segala kesusahan, susah payah, tidak menerima keselamatan atau perlindungan yang Tuhan beri atau amaran yang Tuhan beri karena tujuan yang jelas ini. Amin. Paulus katakan begini, mati keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Amin. Jadi Paulus memilih dalam satu-satu keadaan untuk tidak menerima. Saudara, pada hari saya mau pujuk, boleh? Boleh saya pujuk? Terimalah pertolongan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih karunia menekankan bahwa dalam perjanjian baru kita tidak diminta untuk berusaha mendapatkan berkat, tetapi untuk menerima apa yang Yesus telah sediakan bagi kita. Amin. Next. Haleluya. Yang kedua, maksud menerima dalam Roma 5:17. Mari kita telusuri apa maksud menerima ini. Dalam perkataan menerima dalam bahasa Yunani, boleh kita baca sedikit bahasa Yunani, berikan, yaitu lambano. Mungkin itulah sebutan dia. Dalam bahasa Yunani ada juga ada o itu ada dia punya tanda di atas tuh. Mungkin sebutannya berbeda. Tapi dalam perkataan atau ejaan biasa lambano. Oke, yang bermaksud mengambil dengan tangan. Mengambil dengan tangan. Maksudnya kita mengulur tangan. Maksudnya yang penuh kerendahan, mengulur tangan minta, kemudian memilikinya secara aktif. Maksudnya memiliki secara aktif, sentiasa memiliki, menerima dan menggunakan, menerima dan menikmati. Bersama dengan saya, aktif. Dan menerima dengan keyakinan penuh atau dengan percaya. Masih ingat lagi Markus 11:24, firman Tuhan mengatakan mereka yang apa saja kamu minta dan doakan, apa saja kamu minta dan doakan, amin. Percayalah hal itu telah terjadi, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya mau kita berpikir sedemikian rupa, bukan begini, kalau saya percaya akan diberi. Bukan begitu. Saya percaya saya telah menerimanya. Walaupun nampak macam tidak. Apa saja kamu minta dan doakan, Markus 11:24, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah hal itu telah terjadi dan itu akan diberikan kepadamu. Jangan berpikir seperti ini, oh saya percaya maka akan datang. Jadi saya percaya maka bila mau datang, bukan begitu. Saya percaya sudah terima, maksudnya kalau sudah terima, sudah dalam tangan kamu, sudah dalam pemilikan kamu. Boleh bersama dengan saya, tidak tunggu esok lagi, tapi saat kamu percaya telah terjadi. Sama mengapa Kenneth Hagin dia bilang saya percaya saya sudah sembuh, oleh itu saya boleh berdiri. Maka dia berdiri. Dia tidak tunggu saya percaya saya sudah sembuh. Bila saya boleh berdiri? Tidak. Terus dia berdiri dengan kaki dia yang sangat kurus, tinggal tulang itu. Dia berdiri, dia jatuhkan kaki dia di katil, dari tepi katil dan terus dia berdiri dan dia berdiri. Karena dia percaya dia telah sembuh. Walaupun ayat firman Tuhan mengatakan hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan tunggu mungkin tahun depan, esok, lusa. Tidak. Pada saat kamu sudah mulai percaya, percayalah dan bertindaklah dan bersikaplah. Saya masih guna perkataan seperti yang kamu sudah memilikinya. Amin. Haleluya.
Ia bukan pasif, ia adalah tindakan iman berdasarkan percaya sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan di kayu salib itu sempurna, selesai. Bila dia katakan selesai, maka sudah selesai semuanya. Amin. Mari kita lihat yang seterusnya. Di bagian sini ada berapa bahagian yang saya mau kita lihat, kan? Bila perkataan yang semua aspek ini, yaitu semua aspek, yaitu kasih karunia melimpah dan setiap ruang kita, aspek-aspek yang akan kita lihat itu lebih kurang ada 6. Boleh bersama dengan saya? Amin. Yang pertama, dari segi menerima semua aspek dalam kehidupan kita, yang pertama adalah aspek rohani. Amin. Pengampunan dan hubungan dengan Tuhan. Ini sudah kita terima. Boleh saya tanya, ada yang belum terima? Pada hari ini tolong terima. Kalau yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia, pada hari ini terima. Amin. Kalau sudah terima, haleluya, puji Tuhan. Dan kita ada tugas untuk memberitahu pada orang sekeliling kita, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi, juga orang-orang di luar sana di marketplace, untuk bagi mereka pilihan untuk menerima. Bagaimana caranya? Minta hikmat Tuhan. Ada cara Tuhan. Amin. Kalau ada kawan kami yang paling rapat dengan kamu, siapapun orang itu, tanya dengan dia, kamu kenal Yesus? Kan? Mungkin kamu tidak kenal Yesus, mereka mungkin nama dengan nama lain. Kamu kenal Isa Al-Masih? Hah? Do you know Jesus? Hah? Tanya saja soalannya. Saya pernah mengalami satu peristiwa di kapal terbang, duduk bersama dengan seorang perempuan. Saya tidak tahu apa yang saya mau cakap, tapi saya dapat dorongan daripada saya punya senior waktu itu. Dia katakan, Denny, talk about Jesus. Beritahu Yesus tentang, bercakap dengan perempuan, beritahu tentang Yesus. Roh Kudus akan pimpin yang lain. Ya saya tidak tahu apa yang harus saya cakap, tapi hari ini saya bercakap, kamu dari mana? Siapa nama? Kan? Dia beritahu ya nama dia, saya lupa siapa nama dia, dalam orang putihnya nama lah. Beda pun dia katakan dia akan ada ubah namanya. Apa ubah namanya? Kata, saya sedang perjalanan ke Sabah, saya mau masuk ini agama. Dia cakap. Bila dia cakap begitu saja, mau ubah nama Allah karena mau masuk ke agama. Ya, boleh saya beritahu sesuatu sebelum kau ambil keputusan untuk tukar nama kamu. Ya apa itu? Dalam bahasa Inggris saya katakan, pernahkah kamu dengar nama Yesus? Terus dia jawab begini, macam pernah, dia bilang, macam yang sedikit dia main-main, tapi bukan main-main, macam pernah dulu waktu saya masih lagi di Sunday School. Dia pernah pergi Sunday School. Saya tidak tahu lah, mungkin macam yang tadi Kak Ilikan kan, yang bukan Kristen pun boleh datang sana. Jadi saya tidak langsung ketika mereka dengar tentang Yesus. Itu saya beritahu dia, saya beritahu ini Yesus yang saya beritahu kamu. Saya beritahu dia sepanjang perjalanan itu sebelum touchdown di lapangan terbang yang lalu, saya beritahu dia dan saya beritahu dia, pikir baik-baik. Tuhan bagi pilihan semana kamu, semana tukar nama atau tidak. Terima Yesus atau teruskan niat kamu yang kamu pikirkan waktu kamu terbang dari Semenanjung. Amin. Haleluya. Jadi kita ada peranan untuk mau menerima dan memberi peluang pada orang sekeliling kita menerima. Itu bonusan. Pengampunan dan hubungan dengan Tuhan. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita menerima pengampunan bukan karena pertobatan kita yang sempurna, tetapi karena darah Yesus dan kasih karunia-Nya. Boleh bersama dengan saya, kita bertobat, kita terima Yesus bukan karena kita bertobat sempurna. Malah pertobatan kita sempurna, malah sampai sekarang kita masih dalam proses pertobatan. Perubahan pikiran. Metanoia yang disebut yang diterjemahkan sebagai bertobat, itu sebenarnya adalah perubahan pikiran. Dan setiap kali kamu mendengar firman Tuhan di depan mimbar dan kamu berubah pikiran daripada pikiran secara duniawi kepada pikiran Kristus, kamu bertobat. Bersama dengan saya. Nah, tapi pertobatan kita ketika kita menerima Yesus juga tidak sempurna. Masih ingat lagi dengan satu pertobatan yang diberikan di dalam Alkitab, seorang anak yang hilang bertobat, betul tidak? Dia mulai dengan perhukuman duit yang hilang, domba yang hilang. Domba yang hilang itu bertobat. Macam mana domba yang hilang itu bertobat?
Oh, saya pulang dari hutan, berbunyi luka-luka Tuhan, saya pulang, saya bertobat, saya balik ke kandang. Tidak. Yang keluar dari kandang, malah meninggalkan 99 yang lain adalah gembala. Gembala yang pergi cari, gembala yang menemukan, gembala yang ambil, gembala yang angkat dan letak di bahunya, gembala yang bawa pulang, dan gembala yang bersuka cita. Dan firman Tuhan mengatakan, demikianlah bagi bersuka cita. Demikianlah ada sukacita besar, saudara, karena ada seorang yang bertobat. Contohnya, macam mana domba itu bertobat? Tidak pernah tentang domba itu, tapi gembala. Yang kedua, duit yang hilang. Sekeping duit, tidak tahu berapa sen, tidak beritahu. Mungkin yang paling kecil, mungkin yang paling kecil kita miliki 5 sen. Nah kan, bila ditemukan oleh si pencari ini perempuan, saya percaya dia punya otak perempuan itu, dia bergembira. Itu juga tentang pertobatan. Bagaimana satu biji atau satu keping koin ini ataupun duit pecah ini bertobat? Adakah dia balik ke dompet? Lagilah tidak, karena dia bukan benda hidup. Tetapi dia ditemukan, dicari, dibersihkan selama tempat, ceruk tempat, kemudian ditemukan, dia bertobat. Kemudian anak yang hilang. Anak yang hilang ini, orang bilang, nah inilah contoh pertobatan yang betul. Karena dia pulang dan balik ke rumah bapak. Tapi saya beritahu, anak yang hilang ini bertobat, tapi pertobatan dia tidak pernah sempurna. Karena ketika sudah kehilangan segala-galanya, dia sudah habiskan harta bapak dia. Akhirnya dia berakhir di kandang babi sebagai penjaga babi dan terpaksa ketika makan makanan babi. Dan saya mau kamu ini penghinaan ini luar biasa, karena kalau kita orang dusun masih oke. Walaupun ramai juga tidak suka makan makanan babi, sehingga tidak ada lah makan makanan babi. Apalagi yang sisa-sisa kan. Tapi ini satu penghinaan yang luar biasa bagi bangsa Yahudi. Karena babi adalah benda haram, sangat haram, paling hina. Jadi penghinaan yang luar biasa, malah penghinaan yang luar biasa. Dan akhirnya ketika dia berhadapan dengan makan babi, makan sudah, dia teringat bapak dia. Dan pertobatan dia bermula. Tapi apakah tujuan dia punya pertobatan? Dia katakan, di rumah bapak saya ada banyak pekerja. Semua pekerja bapak saya dapat makan. Malah boleh simpan lagi, boleh saving lagi. Oh, kalau begitu daripada makan babi, bagus saya balik ke rumah bapak. Mau jadi pekerja. Karena pekerja dapat makan daripada makan makanan babi. Itu pikiran dia. Jadi dari hasil, sebelum dia pulang dia beritahu ini, saya akan pulang ke rumah bapak saya dan saya akan mengatakan demikian. Bapak, ini sebenarnya proses memuncul supaya diambil bekerja. Dan dia menyangkapan ya kan, saya sudah persia-siakan harta bapak saya lari dari rumah. Itu bapak saya punya pikiran bilang, mau diuling banyak kan? Hingga karang celamin. Kali gitu kan. Iya nah tanah kalau buat itu lagu deh. Saya ingat lagi dah. Mulai mayakan kata calamin pengrok di mati. Jadi dia berhasil. Dia berhasil macam mana saya pujuk bapak saya supaya saya dapat jadi pekerja. Jadi dia punya rehasil begini. Saya akan pulang ke rumah bapak dan saya akan berkata demikian. Bapak, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Saya tidak layak lagi dianggap sebagai anak bapak. Tetapi ambillah saya sebagai pekerja. Kenapa? Karena mau mengambil sebagai pekerja, karena pekerja dapat makan. Jadi, beli hadiah yang bagus. Jadi dia mulai balik. Dia balik ke rumah bapak dia, tapi dia tidak sadar, dia tanpa tahu sebenarnya bapak dia sedang menunggu kepulangan dia. Bapak yang di pikiran dia berbeda dengan bapak yang sebenarnya. Bapak dia ketika dia melihat dari jauh langit, dia lari, dia mengejar, dia peluk anak dia cium walaupun masih ada bau babi, mungkinlah tidak tahu anda. Dia peluk, dia cium, dia katakan, bagi dia kasut, bagi dia cincin, ambil, pasangkan jubah, saudaraku. Buat apa mau jadi pekerja supaya dapat makan, sedangkan sudah kena bagi sepatu, jubah dan cincin. Oleh sebab itu dia hanya sempat cakap yang frasa yang pertama sih, dia bilang, Bapak, saya telah berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga dan terhadap Bapak. Belum sempat dia bilang, dan saya tidak layak menjadi anak Bapak. Tidak sempat cakap itu, dan juga dia katakan tidak sempat cakap beri saya pekerjaan.
Karena buat apa mau jadi pekerja, mau dapat makan, sedangkan bapaknya belum habis cakap lagi, dia bilang, potong, sembelih, pekerja saya sembelih lembu yang paling gemuk sekali, dalam bahasa Indonesia tambun, paling sehat. Mari kita berpesta, makan, karena anak saya bilang sudah pulang. Saudaraku, walaupun anak ini pertobatan dia tidak sempurna, tapi kasih Tuhan sempurna, kasih karunia Tuhan sempurna. Amin. Kita bertobat bukan karena kita bertobat, kita bertobat karena ada gembala yang mencari, mendapatkan, dan membawa kita pulang. Amin. Haleluya. Next. Nomor 2, daripada Farasi ini, semua aspek kehidupan, yaitu kasih karunia melimpah di setiap ruang kita. Yang pertama tadi yaitu dari segi rohani, yang kedua dari segi emosi. Amin. Tuhan memberkati kita dari segi emosi, yaitu kedamaian, ketenangan, dan jiwa yang pulih, yang sembuh, yang tenang, yang stres hilang. Kamu tahu kan kenapa banyak orang pergi tempat-tempat lokasi-lokasi tertentu yang cantik, indah, sunyi? Ada satu perkataan yang selalu mereka gunakan di media massa. Apa itu? Media sosial. Healing. Ada juga healing di belakang rumah lah. Tidak pernah buat healing sana kan? Ada healing atau ada lihing? Haleluya. Haleluya kayak itu ujungnya. Yesaya 26 ayat 3 dia katakan, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Amin. Menerima damai bukan melalui meditasi, tapi melalui percaya pada kasih Tuhan. Katakan, Tuhan, saya menerima tadi keselamatan. Amin. Semua sudah terima Yesus. Amin. Sudah. Saya menerima ketenangan di jiwa saya. Amin. Kesembuhan, pemulihan. Mungkin kamu mau berdoa untuk orang sekeliling kamu. Mungkin dalam keadaan yang mungkin dia mengalami stres, banyak pikiran, kegangahan. Kita berdoa untuk mereka, supaya mereka menerima ini. Amin. Haleluya. Next. Yang ketiga. Haleluya. Ketiga, betul. Nomor ketiga ada kecil sih. Haleluya, itu kesehatan tubuh. Yang ketiga adalah kesehatan tubuh. Sudah kita bagi dalam bentuk satu khotbah panjang. Oke, jadi yang tema ataupun tajuk pada minggu ini adalah sebenarnya kesimpulan dari semua yang sudah kita belajar. Amin. Haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dipetik daripada Yesaya 53. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Terima ini. Ini pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Dan dia berkuasa. Apabila kita menerima ini sebagai satu fakta dalam kehidupan dan saya. Amin. Yesus telah mengalami segala pukulan saya supaya saya sembuh daripada segala penyakit saya. Amin. Kesembuhan bukan sesuatu yang kita perlu usahakan, tapi sesuatu yang kita terima sebagai warisan dalam kasih karunia. Amin. Pastor, penatua, jadi tidak perlu pergi ke hospital sudah? Bukan. Kita gunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, melalui itu Tuhan guna untuk menyembuhkan. Amin. Tapi kita punya dasar yang sangat jelas. Kesembuhan kita adalah karena anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Kasih karunia. Amin. Next. Yang keempat, yaitu pemeliharaan hidup. Amin. Ini pun khotbah minggu ketiga, 2 minggu lepas, yaitu keselamatan harian. Dalam Mazmur 121 ayat 7 sampai 8, Tuhan mengatakan, akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dari segala kecelakaan Tuhan memimpin kita. Nah, ada orang bilang, tapi penatua, kenapa ada orang-orang percaya mengalami kesusahan dan sebagainya? Saya berkata pada hari ini, kesusahan yang kita alami adalah kesempatan untuk kita melihat mujizat. Bersama dengan saya. Bagaimana dengan kekurangan? Bila kita kekurangan, juga kesempatan untuk kita melihat kuasa Tuhan berjalan di luar kemampuan kita. Saya ada satu ilustrasi, boleh bersama dengan saya? Ada seorang wanita di satu tempat di lokasi yang umum, dan ada seorang waiter. Dia nampak perempuan ini minum seorang-seorang dan dalam keadaan sedih. Dia punya muka panjang, betul sedih, betul. Jadi waiter ini pun ataupun waiter dalam bahasa
pelayan di restoran itulah, dia katakan begini, minta maaf saya Miss, minta maaf saya Puan, Cik, saya ini selalunya bukan orang yang suka jaga tetikain orang lain, tapi melihat keadaan kamu seorang-seorang dan keadaan muka sedih, saya ingin bertanya, mungkin kamu boleh beritahu saya kenapa? Perempuan ini berkata demikian. Saudara bilang, saya ini adalah orang yang percaya pada Tuhan. Saya berdoa supaya saya diberi kekuatan. Saya berdoa supaya saya diberi kesabaran. Saya berdoa supaya saya diberi kecukupan, provision. Tapi apa yang berlaku dengan saya mengalami sebaliknya. Apabila saya berdoa untuk kekuatan, tiba-tiba saya merasa dari pikiran saya lemah dan saya didiagnos dengan penyakit. Saya berdoa untuk saya diberi kesabaran, tiba-tiba suami saya buat hal di perempuan ini, mencabar saya punya kesabaran. Saya berdoa untuk kecukupan, tiba-tiba bisnis saya mengalami kerugian. Ini jawaban itu waiter, itu pelayan. Dia kata begini, Puan, dia bilang, Miss, saya tidak tahu lah, Cik, saya tidak tahu lah apa yang kamu sedang alami. Tapi saya punya pikiran seperti ini, saya mau kongsi. Kadang-kadang kita tidak paham apa maksud Tuhan dalam situasi dalam kehidupan kita. Kita minta kesabaran, tapi Tuhan bagi kita hal yang mencabar kesabaran kita. Baik, pada tempat saya dia katakan bahwa bagaimana kita boleh sabar. Beliau dengan saya, kalau tidak ada yang mencabar kesabaran kita. Bagaimana kita boleh mengalami kecukupan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita boleh mengalami kesembuhan kalau kita tidak mengalami sakitnya? Dia bilang begini, saya percaya Tuhan sedang jawab doa kamu. Sudah jawab doa kamu. Karena melalui semua ini, kamu akan nampak kesabaran, kamu akan kecukupan, malah kelimpahan dan mukjizat kesembuhan. Saudaraku, kadang-kadang perspektif kita yang silap, melihat musibah, masalah, mungkin juga perkataan kecelakaan dalam hidup kita. Saya beritahu kamu, itu adalah kesempatan untuk kita melihat mukjizat Tuhan. Dan bagi Tuhan, bagi kita yang percaya segala sesuatu Tuhan campur tangan. Walaupun dalam segala sesuatu itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kurang baik, ada yang luar biasa tidak baik, ada yang hebat dan sebagainya. Tapi semua itu bersama dengan saya mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Sebenarnya kita tidak perlu berdoa, kita katakan Tuhan ubah kutuk ini jadi berkat. Kita tidak nampak kutuk itu sebenarnya berkat. Karena kita melihat kutuk itu menurut pandangan dan perspektif manusia. Mengapa Paulus melihat even sampai kematian adalah keuntungan? Lebih bersama dengan saya. Saya perlu jelaskan ini karena kamu bilang penentuan, tapi bagaimana dia si anu dan si anu dan si anu dan si anu. Saya beritahu kita bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Belum bersama dengan saya? Amin. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dari segala kecelakaan. Yang kita bersyukur, yang kita luar biasa, kita katakan haleluya, puji Tuhan, karena kita melihat kita telah diselamatkan dari satu hal yang mungkin mencelakakan kita. Tapi kita lupa mengucap syukur pada hal-hal yang Tuhan tidak memberi kita sempat tampak itu kecelakaan. Karena Tuhan selamatkan kita dari awal. Tapi si Paulus lain kan dia terima. Dan kalau ada saya tangkap juga di Yerusalem, saya tetap pergi dia bilang. Tapi sebenarnya Tuhan sudah selamatkan dia supaya dia jangan pergi. Mengapa sekarang saya belajar? Sekarang saya belajar untuk appreciate dan menghargai dan sabar dan juga melihat secara positif hal-hal yang macam tidak betul. Contohnya lambat jalan dari rumah ke tempat kerja, bukan sengaja, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mengancam. Kadang-kadang kita mau jalan sedang berita, istri masih dalam depan cermin. Nah, contoh saja, bukan nanti gitu lah contoh. Ataupun kita mau jalan sudah kunci hilang. Cari-cari aja. Kalau buka kebiasaan kita sudah cakapkan ke kantong itu marah-marah sudah kan. Sekarang saya mulai belajar untuk melihat positif. Karena mungkin itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Dia kasih lambat 1 menit, tapi 1 menit itu menyelamatkan kita. Tapi kita tidak mengucap syukur karena kita tidak nampak. Dan kita mengucap syukur karena dulu baru kita diselamatkan. Luar biasa nasib saya tidak kanan.
yang kita tidak pernah kena karena Tuhan selamatkan kita dari awal. Kita mengucap syukur dengan Tuhan. Amin. So, semua bangun pagi sejak haleluya, puji Tuhan. Kita dipelihara dalam perjalanan pekerjaan keluarga karena kita menerima perlindungan ini. Amin. Yang keempat, yang kelima. Oh, ada 2 lagi. Mau habis sudah. Haleluya. Yang kelima, provision. Nah, ini yang saya khotbahkan pada minggu lepas di BOB 2. Amin. Yaitu kecukupan dalam semua keperluan. Dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut siapa? Kekayaan Allah sendiri, bukan kekayaan kita. Juga bukan kekayaan kita punya wakil-wakil rakyat. Pengkurang jadi. Bukan karena kekayaan orang, tapi kekayaan Tuhan. Penggantasan kita atau pengharapan kita bukan pada manusia, pada benda, skill, kemahiran, ataupun harta yang kita miliki. Amin, tapi Tuhan. Yaitu menurut kemuliaan, kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya suka ini karena dia katakan mencukupkan itu, kekayaan sudah cukup. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, cukup kekayaan Tuhan, haleluya, cukup sudah Tuhan. Tapi Tuhan tidak mencukupkan kita punya kecukupan, provision kita dengan kekayaan dia saja, tapi dengan kemuliaannya. Apa maksud ini? Maksudnya setiap hal itu ada hal yang lebih daripada sekadar apa yang kita perlukan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang ada orang bilang ada wow factor. Dan sekolah kita sebut-sebutkan ada wow factor. Kemuliaan Tuhan. Ada aura, saya katakan ada kemuliaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sehingga orang mendapat dan merasakan itu. Dan saya katakan orang sini bukan orang Kristen juga. Saya tahu saya diberkati karena dia rohani, karena dia melihat dasar rohani. Tapi ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun boleh merasakan ini. Aura luar biasa ini, kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam si Yusuf lah, si Potifar ketika dia melihat Yusuf, dia belikan sampai hamba, dia letakkan dia di rumah dia nampak dia punya kelebihan. Luar biasa betul si Yusuf. Dan dia menilai itu bukan berdasarkan secara rohani, karena Potifar tidak kenal Tuhan. Dia bilang, saya tahu si Yusuf adalah hebat karena Tuhan dia adalah Allah Israel. Luar biasa. Saya nampak dia ahli luar biasa. Memang dia diberkati. Bukan begitu. Tapi dia nampak kewibawaan, juga perilaku, tingkah laku, dan juga ada yang ada pada si Yusuf. Nampak betul. Kalau dia tanam pokok mesti berbuah. Dia nampak betul. Dia nampak dengan mata bola ini, bukan mata rohani. Amin. Jadi kecukupan yang Tuhan bagi bukan hanya karena kekayaan Tuhan, tapi juga dengan kemuliaan Yesus. Amin. Haleluya. Kita tidak bekerja keras untuk diberkati. Kita bekerja dari tempat percaya bahwa Tuhan telah menyediakannya. Kita sudah diberkati. Jangan diam di bilik. Itu pokok kita sudah Tuhan kasih berkat. Cuma musim kemarau ini jangan pernah merancang. kasih ada juga lah 2-3 hari kan, 2 hari kan begitu. Kecuali kata tua boleh, kata kawin jangan. Itu nasihat orang kampung. Sudah ada tanah yang Tuhan bagi. Percaya bahwa ketika kita menyentuhnya pasti menghasilkan buah. Haleluya, amin. Tidak diam-diam, saya bekerja daripada kelebihan saya. Kita punya starting point adalah finishing line bagi Yesus. Sudah selesai, baru kita mulai berlomba. Sedangkan itu adalah finishing line. Kenapa kita masih berlomba? Karena kita mau menerima dalam perjalanan kita hidup kita itu menerima dan menerima lebih lagi. Termasuk provision ini, keperluan kita. Men, cukupan. Yang terakhir, nomor 6. Haleluya. Yaitu hubungan keluarga. Siapa yang mau berkat ini dalam hubungan keluarga? Bukan bermasam-masaman, bukan kau saja. Ada yang dia ada di rumah. Tapi kalau ramai orang dalam keluarga memang kadang-kadang begitu lah kan, kalau ramai susah berjumpa semua. Kan kadang ini bapak pun dari pagi-pagi dari kelima sudah jalan, balik pun lewat dan sebagainya. Maksud saya sini adalah walaupun tidak berjumpa, tapi hubungan itu tetap luar biasa mesra. Penuh dengan kasih, amin. Haleluya. Bukan jadi berkat, tapi juga dalam hubungan kita dalam masyarakat lah, amin.
Yaitu ada pemulihan, ada kebaikan, dan ada roh hormat. Amin. Dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 3 dia katakan, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Haleluya. Maksudnya ada usaha juga kan? Karena di perjanjian lama dia katakan kalau kamu tidak buat tidak dapat, kan? No gain no pain. Tapi sekarang ini semua kerja keras dari Tuhan. Tuhan yang telah selesaikan buat kita. Jadi kita bekerja pun bukan untuk mendapatkan, bekerja karena kita sudah memperolehinya. Jadi kita pergi sentuh pekerjaan kita, buku, kereta, pokok kata, kelapa sawit. Dengan percaya itu Tuhan sudah berkati dengan luar biasa. Amin. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Haleluya. Ini satu gambaran keluarga yang sangat luar biasa, diberkati. Nah, ini juga saya mau beritahu, ini hubungan keluarga mungkin hal-hal yang remeh. Saya beritahu dalam semua aspek kehidupan kamu, semua aspek dalam kehidupan kita Tuhan mau berkati. Amin. Semua. Dari segi perasaan, emosi kita seperti saya katakan tadi. Mungkin anak-anak dia yang keperluan adalah untuk mendapatkan lebih banyak mainan. Haleluya. Lalu itu yang dia perlukan Tuhan akan sediakan. Malah Tuhan bukan hanya memberi kita, tapi dia berikan kepada kita yang terbaik. Bukan banyak, mungkin banyak juga, tapi walaupun sedikit, masih impact-nya luar biasa. Amin. Kita terima berkat dalam keluarga, walaupun kita tidak sempurna, karena Tuhan setia. Begitu bersama dengan saya, kita terima berkat ini walaupun kita adalah kadang-kadang bapak yang tidak sempurna. Saya percaya ini dan saya amini, yakin ini. Dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 3. Mari kita simpul. Haleluya. Next. Oh, ada ketujuh. Haleluya. Ada bonus, yaitu hal-hal seharian, perkara yang kecil tapi penting. Amsal 36. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Termasuklah percaya ini, meluruskan jalanmu. Maksudnya ialah kalau kita akui Tuhan yang in charge hidup kehidupan saya, Tuhan akan pimpin kehidupan kita. Dia akan luruskan walaupun kita nampak jam bingkuk, macam tadi itu hilang kunci dan sebagainya. Amin. Macam yang tidak mampu sudah kita punya yang lurus dalam pandangan kita, tapi sebenarnya lurus di pandangan Tuhan. Tuhan kasih bingkuk itu yang kita punya lurus, supaya yang bingkuk di pandangan Tuhan jadi lurus. Oh, haleluya. Termasuk tempat letak kunci, idea kerja. Saya suka yang idea kerja ini. Saya banyak idea. Contoh apa dia membuat apa sendiri. Rehat yang cukup, pemikiran kreatif, semua ini adalah berkat yang boleh diterima dalam kasih karunia. Terima. Macam mana mau terima ya? Kamu duduk diam, Tuhan apa yang harus saya buat? Saya tidak buat apa hari ini. Apa yang Tuhan mau saya buat? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Don't limit God to Sunday morning. His grace is for everyday life, even in what you think is small. Walaupun benar-benar yang kecil, Tuhan mau memberkati kita yang luar biasa. Ya, mari kita simpulkan. Betul-betul simpulkan. Haleluya. Puji Tuhan. Iman adalah tangan yang menerima. Amin. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa ia memberi upah kepada orang yang mencari Dia. Saya berharap dan memandang kepada Tuhan. Dalam perkataan lain, teman-teman mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Dan kebenarannya. Yang lain itu akan ditambahkan bagimu. Kan? Dan kita tahu bahwa hal-hal itu ialah berbicara tentang makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, seperti semua aspek dalam kehidupan Anda dan saya setiap hari, termasuk emosi, amin, hubungan keluarga, dan sebagainya. Yang remeh-temeh, Tuhan mau memberkati kita. Amin. Yaitu dengan mula mencari dan menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu bila kita bilang mencari itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bukan berbicara tentang kerajaan kita atau kebenaran kita yang kita hasilkan, tapi kebenaran yang merupakan anugerah yang Tuhan beri pada anak dan saya. Dengan kata lain,
kasih karunia Tuhan. Amin. Kita tidak menerima karena kita layak. Kita tidak menerima karena kita layak, tetapi karena kita percaya. Betul kan? Kita tidak menerima karena kita layak, atau kita menerima karena kita layak. Kita menerima bukan karena kita layak, begitu lagi ditempatkan, tapi karena kita percaya. Right believing leads to right receiving. Saya percaya nih. Bila kita percaya yang benar, kita boleh menerima hal-hal yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu pada waktu dan lokasi yang tepat, tempat dan masa. Percaya yang benar menghasilkan penerimaan yang benar. Next. Dalam Ibrani semua nih. Next. Yang tadi sudah kan? Oke. Sekarang kita lihat dalam Parani. Jangan berusaha mendapatkan, tapi terima dengan syukur. Haleluya. Dalam Galatia pasal 3 ayat 5, adakah ia? Tuhan sendiri. Ini dalam Galatia, ketika Paulus sedih dengan orang Galatia, mereka beralih daripada Injil kasih karunia kepada Injil yang lain, yang memerlukan mereka, ada bahagian mereka. Dan jelas sekali Paulus berbicara tentang hukum Taurat. Jadi ditanya, adakah ia melakukan semua itu karena kamu telah melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya apa pemberitaan Injil? Adakah karena kamu diberkati, kamu mengalami segala kuasa dan kehidupan Anda katakan Paulus, karena kamu melakukan hukum Taurat, ataupun menerima Injil? Maksudnya Injil apa? Berita gembira. Karena kita menerima berita gembira. Apakah berita gembira tersebut Injilio itu? Bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita anugerah kebenaran. Amin. Kesembuhan, kecukupan, pemeliharaan bukan karena amal ibadah kita, tapi karena percaya pada Injil kasih karunia. Amin. Injil maksudnya berita gembira tentang apa yang Yesus selesaikan dan disempurnakan di kayu salib buat Anda dan saya. Yang kita boleh menerima keselamatan dengan hanya percaya, bukan dengan usaha kita, perbuatan kita, bukan tindakan kita, kepatuhan, ketaatan kita. Dalam Roma 5, 17, 18, 19 jelas mengatakan ini, bukan karena ketaatan kita, tapi ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, jemaat Tuhan, kalau kita dituntut untuk taat, ketaatan kita satu saja, yaitu ketaatan iman. Tetap percaya, walaupun tidak ada dasar untuk mempercaya. Maksudnya dasar sih maksudnya merujuk kepada apa yang kita lihat sekeliling kita. Lihat tubuh kita, lihat pendapatan kita, lihat kebun kita, lihat pasangan kita, anak-anak kita, lihat kerajaan kita, lihat dunia sekarang ini. Tidak ada dasar untuk percaya yang mengatakan bahwa esok ada bagiku. Tetapi kita sangat percaya. Amin. Sangat percaya karena berita Injil ini, bahwa Yesus telah membayar harga yang mahal untuk Anda, bukan hanya menerima keselamatan, tapi juga berkat-berkat. Amin. Haleluya. Next. Oke, kita simpulkan. Nampak sudah itu bendera finishing line itu kan? Haleluya. Menerima adalah tindakan iman kepada kasih karunia Tuhan. Kita tidak perlu mengejar berkat, kita perlu percaya dan menerima. Kenapa saya katakan kita jangan mengejar berkat? Anda dan saya dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah domba. Pekerjaan domba atau perbuatan domba atau peranan domba adalah ikut gembala. Ingat lagi, Tuhan adalah gembala. Dalam Mazmur 23, takkan kekurangan aku. Amin. Jadi kita ikut gembala. Dalam Yohanes 10, firman Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku saya panggil setiap orang menurut nama mereka, dan mereka akan ikut aku. Ikut di belakang. Apabila kita sebagai domba ikut Tuhan, mata kita kepada Tuhan, gembala di depan kita dengan gadanya, tompok kita pun ikut. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 dia katakan, berkat kemurahan Tuhan, kebajikan belaka yang mengikuti aku. Kita ikut Tuhan, yang ikut kita di belakang apa? Berkat. Tidak perlu kita kejar berkat, kita hanya perlu pandang kepada Tuhan Yesus. Karena gembala tahu keperluan kita.
Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tahu di mana harus dia bawa kita, ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, tempat yang selamat, karena di situ dia ada dengan gada-gadanya menulung dan membantu kita untuk tidak menerima ancaman dari luar sana. Dan yang sangat istimewa, perkataan mengikuti aku seumur hidup. Aku dia katakan dalam Mazmur 23 ayat 6 itu. Itu bukan ikut yang ikut pelan-pelan, yang pelan-pelan ikut. Begitu tidak. Tapi lebih tepat ialah mengejar. Perkataan itu lebih tepat disebut mengejar. Maksudnya bila kita pandang kepada Yesus, itu berkat di belakang kita mengejar kita. Luar biasa. Jadi kita bukan mengejar berkat, kita hanya perlu percaya dan menerima daripada Tuhan kita, yaitu Yesus, Gembala yang baik. Amin. Dalam Roma 8:32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bila kita ada Yesus, kita ada semuanya. Iblis meyakinkan kita, dia bilang, oh kau ada keselamatan, kau ada Yesus, tapi yang lain kau tiada. Bagi tahu iblis, saya ada Yesus, saya ada segala-galanya, kesembuhan, pemeliharaan, provision, kecukupan, malah semua aspek kehidupan saya, kebijaksanaan, amin, kemuliaan. Mari kita tutup. Haleluya, puji Tuhan. Panggilan iman. Ini pernyataan. Boleh kita sama-sama baca ini, boleh? Ini juga dalam bentuk doa. Bila saya katakan 1, 2 mulai, kita sama-sama boleh? Ready? Oke, 1, 2 mulai. Tuhan, aku percaya kasih karunia-Mu cukup untuk semua aspek hidupku. Hari ini aku tidak bekerja untuk menerima. Aku percaya dan menerimanya sekarang. Kesehatan, damai, kelimpahan, hubungan, perlindungan. Semua ini adalah bagianku karena Engkau telah menyerahkan Yesus bagiku. Amin. Semua bawa kita untuk melihat satu grafik, boleh? Silakan. Ini akan saya post nanti di media sosial, di kita punya grup. Dan tolong share kepada semua orang di sekeliling kita, berikan share. Dan juga untuk kita ingat bahwa Tuhan memberkati kita dan kita perlu menerimanya dalam rohani, emosi, pemeliharaan hidup, kesehatan kita, kecukupan kita, hubungan dan keluarga, dan hal-hal yang mungkin kecil, remeh-temeh. Tapi jika itu penting bagi kamu, itu penting bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.